Alhamdulillah, saya juga baik Bu Rifnur. Hari ini senggang ya Bu Rifnur ya? Oh iya, hari ini saya sedang. Oh senggang ya. Maaf ya Bu, saya minta waktunya sebentar. Kan kita minggu depan itu Bu Rifnur akan praktek mengajar, lalu saya akan melakukan observasi kelas Bu Rifnur atau melakukan supervisi kelas. Nah sebelum melanjut ke arah observasi, hari ini bagaimana kalau kita melakukan pra-observasi itu? Oke, boleh Bu, enggak apa-apa. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran ketika praktek mengajar minggu depan yang sudah kita rencanakan itu. Oke, baik Bu. Baik, sebelum itu menuju pertanyaan yang lain, pertanyaan dasar ya Bu ya. Bu Rifnur itu mengajar kelas berapa Bu? Saya mengajar kelas 5 dengan tunarungu ya Bu. Kelas 5, ketunaan tunarungu ya Bu ya? Iya. Ya. Itu untuk praktek mengajar minggu depan itu Bu Rifnur akan mengajar materi mata pelajaran apa ya Bu? Rencananya nih Bu, saya akan mengajar materi PKPBI ya, di mana PKPBI itu merupakan salah satu program khusus untuk anak tunarungu. Seperti itu. Untuk materinya apa Bu? Untuk materinya saya akan memilih pengucapan konsonan palatal C dan J. Oh seperti itu. Baik Bu, saya akan mulai ya Bu untuk beberapa pertanyaan menuju ke tujuan pembelajaran. Nah sebelum itu saya penasaran ya Bu ya, untuk sehari-harinya ketika materi itu diajarkan, materi PKBI mengenal melafalkan ya Bu? Iya, atau mengucapkan konsonan palatal C dan J. Nah itu tuh kalau sehari-hari, kalau sebelumnya di kelas itu kira-kira itu apa Bu masalahnya? Kalau untuk masalahnya itu mungkin ini ya Bu, hasil belajar siswa itu ada yang beberapa anak itu menurun, kemudian minat belajarnya itu kurang Bu, seperti itu. Oh gitu, minat belajarnya kurang. Iya, minat belajarnya kurang. Dan hasil belajarnya juga turun ya Bu ya? Iya, turun. Tadi Bu Rifnur bilang beberapa ya Bu? Iya. Berarti tidak semua hasil belajarnya menurun ya Bu? Iya, tidak semua sih Bu. Iya. Baik, berdasarkan cerita tersebut, berarti tujuan yang ingin dicapai Bu Rifnur itu apa Bu? Kalau untuk tujuan yang ingin saya capai itu hasil belajar anak meningkat ya Bu. Kemudian anak-anak itu bisa lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Khususnya materi Iya, khususnya materi ini ya. Iya, khususnya materi pembelajaran konsonan palatal C dan J. Iya. Baik, saya simpulkan ya Bu, saya tulis dulu ya Bu ya. Saya tulis dulu. Berarti tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan ya Bu ya. Meningkatkan hasil pelajaran anak. Dan hasil belajar anak dan minat belajar ya Bu ya. Minat belajar. Mata pelajaran PKBI. PKPBI. Iya. PKPBI. PKPBI materinya Konsonan palatal. mengucapkan ya Bu ya? Iya, mengucapkan konsonan palatal C dan J. C dan J. Baik, jadi saya bacakan lagi ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar anak dan minat belajar anak mata pelajaran PKPBI materi mengucapkan konsonan palatal C dan J ya. Terima kasih Bu. Itu ada tujuan pembelajarannya. Lalu tadi Bu Rifnur kan menyebutkan hasil belajar anak itu menurun ya Bu ya. Lalu minat belajar anak juga kurang. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Mungkin ya Bu, kalau dari saya ya, pengalaman
saya di kelas. Mungkin karena saya mengajarnya kurang bervariasi. Ya. Kemudian media pembelajaran yang saya pakai juga kadang kurang menarik siswa, dan kesukaan siswanya itu masing-masing anak kan berbeda ya Bu, seperti itu. Mungkin ya Bu itu. Iya, yang saya penasaran gini Bu, kan itu kesukaan anak berbeda-beda. Sedangkan kebetulan kan saya juga guru SMP ya Bu ya, Iya. sama dengan Bu Rifnur kita satu sekolah. Kan karena saya belum pernah mengajar tunarungu ya Bu ya. Iya. Tunarungu itu juga ada spesifikasinya, maksudnya ada yang rendah. Oh iya, iya, ada- ada Bu. Jadi tunarungu di kelas saya ya mungkin nih ada anak yang masih punya sisa pendengaran. Sisa pendengarannya itu masih agak banyak. Kemudian ada yang sisa pendengarannya mungkin sedikit atau bahkan tidak memiliki sisa pendengaran sama sekali ya Bu. Seperti itu. Berarti itu jelas ya Bu, kalau seperti itu tuh kebutuhannya berbeda-beda ya Bu. Kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Walaupun tingkat kelasnya sama, kelasnya sama, dan kan sisa pendengarannya per anak itu beda. Berarti cara mengajarnya juga harusnya ya harusnya berbeda juga Bu. seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, Bu Rifnur itu bisa mengetahui tentang penyebab anak tadi yang bermula dari Bu Rifnur merasa bahwa pembelajarannya kurang inovatif, lalu kesukaan dan kebutuhan anak yang berbeda, itu tuh dari mana Bu? Saya kan melakukan pengamatan ya Bu. Saya melakukan observasi di kelas, kemudian saya juga bukan mewawancari sebenarnya orang tua yang pesan ke saya, kemudian dari murid Konsultasi gitu ya Bu ya? konsultasi, ya. Kemudian dari murid sendiri juga saya tanya ketika ada waktu senggang itu. Jadi ketika di kelas itu saya mengamati ya Bu, anak-anak itu bukan banyak sih, beberapa itu yang sisa pendengarannya mungkin terbatas ya Bu. Ya. Itu tuh kadang kurang mengerti dengan perintah yang saya buat. Ya. Jadi ketika saya memberikan tugas itu mereka tidak bingung seperti itu. Ya. Terus kemudian orang tua ya Bu, orang tua itu kadang chat WA dengan saya itu kadang di rumah itu anak itu seperti ini, kelakuannya, atau kadang mereka justru mau minta saya untuk menasihati anak di sekolah itu supaya rajin belajar, terus untuk bermain gadget itu dikurangi seperti itu. Kemudian kalau untuk observasi wawancara dengan muridnya itu wawancara dengan muridnya itu ketika senggang ya, karena misalnya soal istirahat atau awal-awal masuk kelas setelah istirahat itu saya tanya kenapa kok tugasnya tidak dikerjakan, atau kenapa kok tugasnya keliru seperti itu ya. Itu saya tanya itu mereka jawabnya dia tidak mengerti gitu Bu, tidak mengerti dengan materi yang saya ajarkan, kemudian tidak paham, jadi sulit untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian katanya medianya itu kurang menarik bagi mereka, kurang disukai sama mereka. Begitu. Baik Bu Rifnur, tadi kan Bu Rifnur sudah menentukan tujuan pembelajarannya. Lalu sebelum menentukan tujuan pembelajaran, Bu Rifnur sudah tahu masalah-masalah Bu Rifnur sebelumnya seperti itu dan mengetahui penyebabnya juga. Nah, yang saya tanyakan ya Bu, selanjutnya itu kira-kira Bu Rifnur langkah selanjutnya apa Bu untuk mengatasi hal tersebut berkaitan dengan praktek mengajarnya ke depannya? Berarti kan dengan pengalaman-pengalaman Bu Rifnur yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini untuk mempersiapkan praktek untuk minggu depan yang saya akan lakukan supervisi itu, kira-kira apa Bu yang dipersiapkan? Jadi untuk mempersiapkan kelas observasi di depan ini, saya akan mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Kemudian saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Kalau untuk mempersiapkan materi pembelajaran itu, yang sudah saya siapkan, saya harus menyiapkan itu yang pertama asesmen, kemudian perangkat pembelajaran saya akan saya gunakan, bahan ajar yang akan saya gunakan, dan juga media, kemudian juga fisik dan mental saya nih, karena kan besok minggu depan nih, kita kan observasi, jadi pasti butuh persiapan yang menguras mental dan juga fisik saya, karena kan
nggak boleh ada sesuatu yang terlewat nih. Oh seperti itu. Padahal kan setiap hari Bu Rifnur Iya, mengajar ya Bu. mengajar. Tapi karena biasanya kalau untuk kelas observasi itu mesti saya harus mempersiapkan itu supaya tidak ada bukan tidak ada kesalahan sih. Jadi ada hal-hal yang sedikit saja yang bisa dikoreksi dari pembelajaran ya atau biasa, ya. observatornya seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Baik, ini saya juga mau menuliskan di sini ya Bu. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai ya Bu. Ya. Setelah saya mendengar dari diskusi ini tadi, areanya itu Bu Rifnur ingin tujuan pembelajarannya itu tercapai ya Bu ya? Iya, saya ingin tujuan belajar. Yaitu meningkatkan hasil belajar anak dan minat belajar anak atau pelajaran PKPBI materi mengucapkan konsonan C dan C. Ya. Nah, yang kedua berarti menggunakan metode lain ya Bu Iya, ya? saya menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi Iya. ya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Karena kan setiap anak walaupun punya keturunan yang sama, pasti juga kebutuhan mereka untuk belajar itu berbeda Bu. Seperti pengaruh kan, Ibu Okta juga sudah tahu Pak, sisa pendengarannya dari masing-masing anak itu sudah pasti berbeda. Iya. Berarti area pengembangan yang tidak dicapai yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Lalu juga persiapan lainnya seperti perangkat pembelajaran, seperti itu perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, dan asesmen juga ya Bu ya? Iya, asesmen sebelum kita mulai pembelajaran yang kan kita harus tahu nih kemampuan anak dalam mengucapkan kata itu Jauh mana ya. Kalau kemudian untuk konsonan C dan J itu kan mereka kadang ada yang jelas pelafalannya, ada yang tidak juga pelafalannya seperti itu. Baik, saya bacakan lagi ya. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai yaitu satu tujuan pembelajaran, dua adalah metode pembelajarannya yang akan digunakan Bu Rifnur kebetulan akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dikarenakan tadi itu masalahnya itu karena anak tunarungu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin sisa pendengarannya atau mungkin kesukaan anak juga berbeda-beda. Jadi ini juga bisa membuat bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu minat belajar anak ya Bu. Yang diharapkan bisa menimbulkan hasil belajarnya meningkat. Ya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu Rifnur. Setelah kita melakukan observasi, nah ini kan berarti Bu Rifnur sudah siap ya Bu. Ini Bu Rifnur mau menyiapkan ini seperti yang sudah kita bahas dimulai dari asesmen, perangkat pembelajaran, bahan ajar, media ajar, dan tadi ada juga fisik dan mental ya Bu ya. Setelah kita melakukan kegiatan observasi, nah komitmen apa Bu atau tindak lanjut apa setelah kita melakukan observasi itu yang akan dilakukan Bu Rifnur? Baik, untuk kelas observasi minggu depan itu saya setelahnya ya Bu. Iya. Setelahnya itu saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan dari peserta didik di kelas saya Bu. Kemudian saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu secara konsisten ya Bu, jadi terus menerus. Kemudian saya akan terus berlatih dalam menggunakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas saya. Kemudian saya akan terus mengembangkan kemampuan mengajar saya supaya minat belajar anak ini di kelas dan juga hasil belajarnya itu meningkat seperti itu. Iya. Mungkin ya Bu ya, nanti kalau Bu Rifnur saat melakukan tindak lanjut tersebut jika ada apa ya tantangan atau masalah lagi bisa dikonsultasikan lagi ya Bu. Saya juga butuh konsultasi soalnya juga sama. Bukan konsultasi Bu, kalau konsultasi itu kan Mungkin itu Bu. sharing. Kalau konsultasi kan berarti saya ahli ya Bu. Ya. Padahal ini tadi Bu Rifnur dapat menemukan
solusinya tersendiri. Apa ya, sharing ya, benar, Iya, sharing sharing. ya. Baik Bu Rifnur, ini jamnya sudah waktunya Bu Rifnur masuk ya ini setelah ini ya. Oh iya benar Iya, iya. sekali. Iya, mungkin cukup ya Bu ya untuk pra-observasi ini. Bu Rifnur bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu Rifnur. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sama Bu Okta. Ya. Permisi dulu Bu Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.